Dialah Kaiser Sigurd, Hunter level 8, dikenal dengan sebutan Celestial Dancer. Sosok yang datang menggantikan Little Witch di Terrace bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk memastikan nama kota ini tidak jatuh bersama bayang ketidakhadiran saya. Di bawah tatapan takjub ratusan pasang mata, Kaiser melangkah ke tepi dinding batu, lalu melompat turun tanpa ragu dari ketinggian 10 meter. Tubuhnya berputar di udara dengan keanggunan yang tak masuk akal, seolah melompat itu hanyalah bagian dari tarian. Begitu kakinya menyentuh tanah, gerakannya berubah menjadi badai. Pasukan Lizardmen yang masih tersisa segera berhamburan menghadapi sosok itu. Namun, tabrakan pertama menjadi pemandangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Begitu tubuh Kaiser menembus barisan depan, Lizardmen meledak berantakan, seolah daging dan tulang mereka tak lebih kokoh dari tanah liat. Di mata para penjaga, di atas tembok, Kaiser tidak sedang bertarung, ia sedang menari. Setiap langkah, setiap putaran tubuhnya menciptakan gelombang udara yang menghancurkan. Bahkan makhluk yang tidak tersentuh langsung oleh tangannya pun terpental jauh. Tubuh mereka hancur tanpa sebab yang dapat dilihat. Gerakannya begitu cepat dan teratur, mengingatkan pada pusaran langit yang turun menyapu bumi. Potongan tubuh bersisik beterbangan, darah bercampur debu membentuk pola yang nyaris indah di bawah cahaya pagi. Dalam waktu singkat, barisan Lizardmen yang semula berjumlah ribuan telah tercerai-berai. Teriakan mereka menggema di antara kabut rawa, suara kekacauan dan ketakutan yang baru. Bagi para saksi di atas tembok, pemandangan itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah pengingat bahwa dunia ini masih menyimpan individu-individu yang melampaui batas akal manusia, dan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kehancuran semata. Namun bagi monster-monster di luar sana yang tengah mengamati dari balik bayangan pepohonan dan kabut tebal, pesan Kaiser Sigurd lebih sederhana dan brutal, bahwa Terrace belum jatuh dan manusia masih memiliki dewa penari di pihak mereka. Gerakan Kaiser tampak aneh di mata para pengamat. Awalnya, banyak yang mengira pakaian putihnya hanya dihiasi tali-tali dekoratif. Namun ketika cahaya matahari menyingkap kilau logam itu, barulah mereka sadar tali itu bukan hiasan, melainkan kawat logam tipis yang terhubung langsung dengan pakaiannya. Kawat-kawat itu melingkari tubuhnya, mengikuti setiap langkah, lalu tiba-tiba terayun di udara seperti cambuk yang hidup. Dalam sekejap, kawat itu menghantam tubuh Lizardman di sekelilingnya, mencabik sisik keras tanpa ampun. Gerakannya tidak kasar. Ia melakukannya dengan keanggunan seorang penari. Setiap ayunan mengikuti irama yang hanya ia sendiri pahami. Teknik itu jelas, bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam semalam. Untuk menjadikan pakaiannya senjata sekaligus perpanjangan tubuh, dibutuhkan penguasaan penuh atas keseimbangan, momentum, dan gaya tarik. Para hunter veteran di atas tembok hanya bisa menatap takjub. Selama bertahun-tahun mempertahankan Terrace, belum pernah ada yang melihat bentuk pertempuran seperti ini. Perpaduan antara kekuatan, keindahan, dan disiplin yang nyaris mustahil. Namun, yang paling menggetarkan bukanlah kekuatannya, melainkan caranya menggunakan kekuatan itu. Kaiser tidak mengandalkan senjata. Tangannya kosong, tapi dari ketelanjangan itu lahir teknik yang seolah mustahil. Kawat yang tampak tak terkendali, namun menebas musuh dengan presisi surgawi. Di antara pasukan pertahanan, beberapa hanya bisa menelan ludah, berusaha memahami logika di balik gerakannya. Tapi semakin lama mereka memperhatikan, semakin jelas bahwa tarian itu tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Kaiser menari di tengah kawanan musuh seperti angin yang membelah udara. Kawatnya bergerak serempak dengan tubuhnya, melilit, mengulur, lalu menebas. Tidak ada jeda antara langkah dan serangan. Semuanya mengalir dalam satu kesatuan gerak yang terlalu cepat diikuti mata. Tubuh-tubuh Lizardmen beterbangan, terpotong halus sebelum sempat menyadari bahwa mereka telah disentuh. Beberapa menit kemudian, tanah yang tadinya dipenuhi jeritan berubah menjadi ladang sunyi. Tak satu pun Lizardman berdiri. Hanya hembusan angin dan aroma besi dari darah yang belum sempat menodai pakaiannya. Kaiser berdiri di tengahnya, tegak, napas teratur, seolah baru saja menutup satu tarian panjang, bukan medan pembantaian. Ia tidak tampak lelah. Kain putih di tubuhnya bahkan tetap bersih tanpa noda, seakan darah pun enggan menempel padanya.
Dari atas tembok, para penjaga yang semula menahan napas akhirnya bersorak. Kali ini bukan sorak kebohongan atau keberanian palsu, melainkan luapan kagum dan lega yang sesungguhnya. Kaiser mendongak, membiarkan cahaya pagi menyorot wajahnya. Senyum tipis terbentuk. Bukan senyum sombong, melainkan kepuasan seorang penari yang tahu ritmenya sempurna. Dalam pandangan pasukan, ia tampak ringan, hampir riang, seolah pertempuran baru saja dimulai. Satu tarikan napas kemudian, ia kembali bergerak. Kali ini bukan untuk bertahan, melainkan menuju rawa. Asal datangnya para lizardmen. Tubuhnya melesat begitu cepat hingga meninggalkan bayangan kabur di udara. Dari kejauhan, gerakannya tampak berlapis, seolah ada beberapa dirinya yang menari bersamaan di antara kabut tipis. Mereka yang mengenalnya tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah teknik langka yang hanya tercatat dalam arsip tua Hunter Association, Tempest Dance. Kaiser Sigrud, sang Celestial Dancer, menembus rawa dengan langkah yang melawan gravitasi. Tubuhnya berpadu dengan aliran udara, menari di atas tanah basah, menebas setiap makhluk yang berani bergerak di hadapannya. Langit pagi, teras yang semula kelabu kini berputar dalam badai debu dan serpihan air rawa. Di tengah pusaran itu, sosoknya nyaris tak lagi terlihat sebagai manusia, melainkan sesuatu yang melampaui batas tubuh fana. Kaiser menari, dan dunia di sekelilingnya hancur mengikuti irama langkahnya. Dalam sekejap mata, ia lenyap di telan cakrawala, meninggalkan hanya jejak angin yang berputar di atas benteng. Para penjaga terpaku, menatap ke arah ia pergi dengan campuran kagum dan gentar. Seseorang berbisik lirih, suaranya gemetar oleh sisa ketegangan. Kalimatnya singkat, namun menggambarkan isi hati semua orang. Kecepatan itu bukan milik manusia, dan dengan kemampuan seperti itu, Kaiser bisa kembali kapan saja, bahkan sebelum serangan berikutnya datang. Bagi Teras, kehadirannya ibarat hembusan segar setelah masa panjang dalam ketegangan. Selama ini, kota benteng itu bertahan karena satu sosok yang tak tergantikan, saya Chromis, sang Little Witch. Namun, bahkan kekuatan mutlak milik saya memiliki batas. Sara-Sara, kemampuan yang menjadikannya legenda, hanya bekerja sejauh tubuh manusia sanggup menahannya. Ia dapat menghancurkan musuh seketika, tapi tak bisa meninggalkan kota tanpa menanggung risiko besar. Itulah sebabnya, meski Teras tampak tak tertembus, tanah di seberangnya tetap menjadi wilayah terkutuk yang tak pernah mereka kuasai. Begitu Little Witch keluar untuk menyerang, monster lain segera menyerbu balik. Mereka bukan binatang bodoh, mereka belajar dan menunggu celah. Namun Kaiser berbeda. Ia bukan dinding pelindung yang diam, melainkan badai yang bergerak. Kecepatannya melampaui pandangan manusia, keberaniannya menerjang sendirian, dan tekniknya membuat setiap serangan tampak seperti tarian surgawi. Ia adalah pahlawan dalam wujud yang berbeda dari Little Witch. Jika Sara adalah simbol perlindungan yang tak tergoyahkan, maka Kaiser adalah perwujudan penaklukan itu sendiri. Dengan langkahnya yang melayang, mungkin saja ia benar-benar sanggup menembus jantung wilayah musuh, menghancurkan markas mereka sebelum balasan sempat datang. Dalam waktu singkat, rasa takut yang dulu hanya tertuju pada Little Witch kini akan terbagi dua, kepada sang penari langit, Celestial Dancer. Namun di balik kekaguman itu terselip kegelisahan. Tak ada satupun di Teras yang mampu mengikuti gerakannya, apalagi memahami ritme pertempurannya. Tekniknya terlalu jauh dari jangkauan manusia biasa, terlalu cepat, terlalu sempurna, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Sorak kemenangan kembali menggema dari atas tembok, kali ini tanpa perintah, tanpa sandiwara. Mereka tahu betul, kota mereka baru saja diselamatkan, bukan oleh kekuatan dingin dan mutlak seperti milik Little Witch, melainkan oleh keanggunan seorang pria yang menari di antara maut dan menjadikannya panggung. Bagi Teras, hari itu menandai babak baru. Untuk pertama kalinya sejak kota itu berdiri, ada seseorang selain Sara Chromis yang mampu membuat monster gentar menyerang. Sorak kemenangan menggema panjang di bawah langit kelabu, dan untuk sesaat semua orang percaya bahwa dengan Celestial Dancer di pihak mereka, bahkan tanah terkutuk di seberang rawa pun mungkin bisa dijinakkan. Scene pun kini berpindah. Di atas panggung satu-satunya bar di kota benteng Teras, Kaiser Sigrud mengangkat gelas besar tinggi-tinggi. Suaranya bergema memenuhi ruangan.
Hahaha. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk pertemuan dan kemenangan antara aku, Kaiser Sigrud, dan para pahlawan Teres. Sorakan membalas seruannya. Suara tawa, dentingan gelas, dan musik kasar dari alat seadanya bercampur menjadi riuh pesta yang bahkan lebih meriah daripada sorak kemenangan di tembok benteng tadi. Bar itu dipenuhi orang, seakan seluruh pasukan pertahanan Teres berkumpul di satu tempat malam ini. Di kota yang hidup di bawah ancaman serangan setiap saat, jarang ada momen di mana semua orang bisa tertawa bersama seperti ini. Seseorang dari antara kerumunan berteriak, "Kaiser, jangan sampai mabuk. Kita tidak pernah tahu kapan mereka akan menyerang lagi." Kaiser menenggak habis isi gelasnya dalam satu tegukan, lalu tertawa lebar, suaranya menggelegar. Alkohol sudah tidak mempan padaku sejak lama. Sebagai hunter level 8, ucapannya bukan sekadar bualan. Tubuhnya seolah benar-benar terbuat dari baja, dan kepribadiannya terang, terbuka, nyaris ceroboh. Benar-benar bertolak belakang dengan Little Witch yang pendiam dan dingin. Dengan gelas di tangan, Kaiser berjalan di antara meja-meja penuh orang, menepuk bahu, menyapa tanpa canggung, seakan ia sudah lama menjadi bagian dari kota itu. Di tempat seperti Teres, kebersamaan semacam ini bukan sekadar hiburan, melainkan cara untuk menjaga hati mereka tetap utuh di tengah medan hidup yang keras. Dalam hal menyatukan orang, Kaiser jauh lebih berbakat daripada Sarah Kromis. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jadi, bagaimana menurut kalian penampilan Kaiser Sigrud ini? Tawa pecah di sekelilingnya. Seorang hunter veteran yang tadi menyaksikan pertempuran dari atas tembok menjawab dengan senyum lebar. Luar biasa. Saat mendengar kalau Little Witch akan pergi lebih lama, aku sempat cemas, tapi kau benar-benar menakjubkan. Semua orang di bar itu tampak sependapat. Kekhawatiran yang menekan mereka sejak Little Witch pergi kini seolah terangkat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Teres punya alasan untuk bersorak karena harapan. Bukan sekadar bertahan hidup. Kaiser menarik kursi, duduk, lalu menatap meja dengan senyum santai. Jadi, bagaimana aku dibandingkan dengan Sarah Kun? Tapi mendengar pertanyaan itu pasti membuat kalian bingung. Aku cuma ingin tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara aku dan dia. Katakan saja dengan jujur. Suasana riuh mendadak terhenti. Tawa menghilang, digantikan keheningan yang canggung. Tak seorang pun tahu bagaimana menjawab. Haruskah mereka jujur atau menjaga perasaan sang pahlawan baru? Tapi keheningan itu sendiri sudah cukup menjawab. Kaiser Sigrud memang kuat, tapi belum sebanding dengan Little Witch. Tak ada seorang pun di Teres yang benar-benar bisa menilai perbedaan kekuatan dua hunter kelas atas itu. Namun, semua yang pernah melihat Sarah tahu kekuatan Sarah Kromis meninggalkan kesan yang terlalu dalam, terlalu mutlak untuk dibandingkan. Melihat wajah-wajah yang serba salah, Kaiser tertawa lagi, ringan dan tanpa tersinggung sedikit pun. Baiklah, aku paham. Sarah Kun memang luar biasa. Bahkan kalau aku berjuang sekuat tenaga pun, mungkin aku tetap tidak akan bisa menang darinya. Nada suaranya santai, tanpa kepahitan. Seakan ia mengakui posisi Sarah bukan dengan iri, melainkan dengan penghormatan yang tulus. Di momen itulah, para warga teras akhirnya mulai berkata lagi. Selama ini tidak ada yang menandingi Little Witch di kota benteng Teres. Bahkan bagi para monster yang terus menyerang, dia adalah sosok yang paling ditakuti. Sarasa, itulah nama kekuatan yang membuatnya menjadi legenda. Sebuah kekuatan yang begitu dahsyat hingga hanya dengan memikirkannya saja, dada terasa menegang seolah udara ikut membeku. Salah satu hunter veteran bersandar di kursinya, berbicara pelan namun mantap, seolah ingin memastikan kata-katanya tidak hilang di tengah riuh pesta. Kaiser, Little Witch itu orangnya pendiam. Dia hampir tidak pernah datang ke bar, apalagi menyapa orang seperti yang kamu lakukan. Aku juga tak pernah melihatnya bercanda atau bergaul dengan siapapun. Tapi meskipun begitu, dia adalah ace yang tak terbantahkan. Ia berhenti sejenak, menatap gelas di tangannya. Dia punya dukungan dari Coralie Kromis, kepala cabang asosiasi penjelajahan di Teres. Tapi bahkan tanpa itu pun, tak ada yang akan berubah. Little Witch sudah menjaga kota ini selama bertahun-tahun
tanpa satu pun kekalahan. Itu fakta yang lebih berat daripada pujian manapun. Tidak ada orang di teras yang tidak mengenalnya. Ia adalah simbol kemenangan yang sunyi, selalu berada di garis depan, menanggung beban sendirian, sementara semua orang hanya mampu mengikuti punggungnya dari kejauhan. Namun, meski mendengar semua itu, ekspresi Kaiser sama sekali tidak berubah. Ia menatap kosong ke arah gelasnya, lalu bertanya dengan nada datar namun menekan. Kalau begitu, kenapa semua orang memperlakukannya seperti sesuatu yang rapuh? Apa kalian tidak menyukainya? Kata-kata itu menghantam ruangan seperti cambuk. Suara tawa dan dentingan gelas langsung menghilang. Keheningan menyelimuti bar. Semua orang tahu Kaiser sengaja melontarkan pertanyaan itu. Tujuan kedatangannya malam ini bukan sekadar merayakan kemenangan, tetapi untuk memahami sosok Little Witch yang pernah bersamanya mengikuti ujian sertifikasi level 9. Seorang hunter yang duduk tak jauh dari panggung akhirnya bersuara. Kaiser, Little Witch itu memang kuat. Bahkan kalau kami semua bergabung melawannya, dia masih bisa menyingkirkan kami hanya dengan satu serangan. Tidak ada monster yang mampu menandingi dia seorang diri. Tapi, meski begitu, tahu tidak kenapa kami tetap bertarung bersamanya. Kaiser hanya mengangguk kecil. Sang hunter menatap kosong ke depan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Karena dia pahlawan, dia tidak banyak bicara, tidak mencari pengakuan, tapi selalu ada di depan setiap kali kota ini diserang. Tak ada yang membencinya. Kami bertarung bersamanya karena kami ingin percaya pada sosok sekuat itu. Ia menenggak birnya sampai habis, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi yang sebenarnya kami takut padanya. Takut pada kekuatan Little Witch, takut pada Sarasa itu sendiri. Kata takut melayang di udara, berat dan dingin, seolah kata itu membawa bayangan dari kekuatan yang mereka sebut-sebut. Orang-orang bilang, lanjutnya, penyihir mendapatkan kekuatan dengan membuat kontrak dengan iblis. Tapi Little Witch berbeda. Julukan yang diberikan Coralie itu cuma kedok. Sara-Sara bukanlah kekuatan iblis. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan iblis pun mungkin enggan mendekatinya. Mereka yang mendengarnya saling berpandangan. Wajah-wajah yang tadi berseri kini menegang, seolah ingatan lama kembali menghantui. Kaiser mengangkat alisnya, menatap lawan bicaranya dengan heran. Iblis ya, kedengarannya cukup mengerikan. Pria itu hanya menggeleng perlahan. Kamu belum tahu Kaiser. Bahkan kami yang sudah lama hidup di bawah perlindungannya pun belum benar-benar memahami apa itu Sara-Sara. Kami hanya tahu satu hal, bahwa kekuatan itu bukan sesuatu yang dimiliki manusia. Dan seketika, bar yang semula ramai kembali tenggelam dalam sunyi.